Halo Sobat Bunda, selamat datang kembali di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Menemani kita ngobrol hari ini adalah Dr. Ida Ayu Andayani, SPOG Konsultan Opjinsos. Atau biasanya kita akrab menyapa beliau dengan nama Dr. Dayung ya. Selamat datang Dok. Hai. Terima kasih sudah mau menyempatkan ngobrol dulu bersama kita hari ini. Sebagai di sini dokter udah jadi spesialis kebidanan kandungan tuh udah berapa lama ya Dok? Wah udah 15 tahun ya. 15 kita tahun. Sudah. Lama juga, lebih dari separuh umur saya. Emang lu udah 30? Oh belum, lebih dari separuh umur saya berarti. Jadi ini Dok, di sini kan kita banyak ngobrol dengan sesuai dengan judul ya, kita ngobrol bersama spesialisnya. Jadi kita mau tanya sama dokter tentang untuk saya topik seputar kebidanan. Karena tadi kan dokter spesialis Opjinsos ya, Opjin dan sosial. Itu kayak gimana sih Dok sebenarnya sosial itu? Sosial itu lebih banyak kita kan fokusnya karena angka kematian ibu nggak turun-turun ya. Jadi kita menggali apa sih yang bisa kita kerjakan untuk mengurangi itu ya. Kemudian kesehatan reproduksi juga kan remaja-remaja banyak. Karena kita fokusnya tidak hanya ke ibu hamil, tapi bagaimana mengatur kehamilan itu ya, supaya hasilnya bagus untuk baby dan ibunya dan juga keluarga. Berarti juga membantu manajemen kehamilan begitu istilahnya. Iya. Nah, mengenai manajemen kehamilan nih Dok, salah satu topik yang biasanya sering muncul ketika ada ibu yang baru hamil, itu kan gejala-gejalanya, gejala kehamilannya. Dan salah satu yang sering diucapkan tuh biasanya kan ketika ada mulai sering mual dan muntah. Jadi yang paling, walaupun banyak yang ngobrol tentang mual saat hamil, mungkin udah mulai mual ya, selamat ya, bentar lagi udah mulai hamil nih kayaknya. Tapi ada ibu-ibu yang nanya sebenarnya normalnya itu muntah yang normal ketika hamil itu kayak gimana sih Dok sebenarnya? Iya, jadi mual pada kehamilan ya itu biasa dirasakan. Kadang-kadang kita merasa senang nih, mual nih. Orang telat hamil dengan mual, jadi dia merasa, aku hamil nih ya. Kadang-kadang juga dia belum, menurut kita belum saatnya dia menjadi mual, tapi dia udah mengeluhkan mual itu ya. Begitu telat sudah, mual ya. Entah itu psikologis atau gimana ya. Jadi umumnya rasa mual itu dirasakan pada trimester pertama. Jadi sebelum usia kehamilan 12 minggu. Biasanya 14 minggu dia udah hilang, udah berkurang sama sekali mualnya. Nah, kenapa orang bisa sampai mual nih di awal kehamilan ya? Karena pada awal kehamilan itu kan baru tumbuhnya plasenta. Ya, plasenta atau ari-ari itu akan memproduksi hormon yang namanya beta HCG atau human chorionic gonadotropin. Jadi hormon itulah yang menyebabkan kita mengalami rasa mual. Nah, ada juga sih ibu-ibu yang mengatakan atau mungkin dia tidak merasakan mual itu ya, bukan berarti dia tidak hamil kalau dia nggak merasakan mual ya. Tergantung dari daya tahan orang itu terhadap sensitivitasnya terhadap beta HCG itu. Nah, kapan harus kita hati-hati ya? Kalau rasa mual itu berlebihan. Orang bilang morning sickness, umumnya sih setiap pagi rasa mual itu muncul. Namanya morning ya. Kan kalau secara teori morning sickness, mualnya pagi-pagi aja. Tapi kenyataannya ada juga tuh yang sepanjang hari merasa mual. Kadang-kadang sore, mungkin karena lelah bekerja jadi sore baru dia rasakan. Nah, kalau dia sudah kita katakan patologis, kalau mualnya sudah berlebihan dan muntah-muntah juga ya. Berlebihannya tuh gimana kita tahu ketika rasa mual itu berlebihan itu Dok? Iya, dia tidak bisa makan sama sekali, nggak ada intake. Ya, kemudian muntahnya mungkin lebih dari 4 kali sehari. 4 kali sehari? Iya. Itu walaupun terjadi di trimester pertama tadi itu ya? Iya, jadi dia bauin sesuatu pengen muntah. Jadi minum air putih pun saya nggak bisa Dok, kan banyak pasien kayak gitu ya. Ya rasanya udah lemes banget kan.
Nah kalau sudah seperti itu ya mestinya ya datang ke IGD ya, nggak ke dokternya aja, karena sudah memerlukan penanganan segera. Yang masalah kan karena dehidrasinya, karena overnya dia muntah ya. Jadi mungkin elektrolit di badan juga berkurang, di samping cairannya sama sekali nggak ada yang masuk, sehingga memerlukan penanganan. Itu penyebabnya apa tuh dok, muntah berlebih begitu? Apakah sama dengan penyebab mual morning sickness tadi atau mungkin ada penyebab lain atau? Iya, umumnya sih itu karena kadar HCG-nya yang tinggi. Nah, kapan kadar HCG itu sangat-sangat tinggi? Misalnya pada kehamilan kembar. Kemudian kehamilan dengan hamil anggur, ya. Hamil anggur. Jadi memang overreaktif sepertinya plasenta itu. Kemudian pada ibu-ibu yang obes itu sering mualnya berlebihan, atau anak pertama ya. Pengalaman pertama mulai. Iya, jadi dia lebih mual. Oh, di keluarga saya semua pada mual. Kalau udah ngidam istilahnya ya, ngidam nggak bisa bangun-bangun ya. Itu sering kita temukan mual muntah yang berlebihan. Nah, itu makanya pada trimester pertama kita wajib lakukan USG ya. Jadi minimal sekali itu ke dokter lah, USG, dipastikan ini hamilnya kembarkah dia, baik-baik sajakah, apakah di dalam rahim, ya. Itu supaya faktor risikonya juga lebih jelas ke depannya. Iya, lebih jelas. Jadi takutnya ada apa, biar segera dicegah atau bisa ditangani. Iya, intervensinya lebih cepat jadinya ya. Terus itu dok, selama 15 tahun pengalaman dokter nih, pernah mengalami kasus ada pasien yang mengeluh itu nggak dok, muntah berlebih begitu? Oh banyak banget. Kalau dari dokter sendiri biasanya menyarankan untuk mencegahnya gimana atau penanganannya kayak gimana? Nah tentu istirahat harus cukup ya. Apapun keluhan kita, istirahatnya harus cukup. Kemudian aktivitas fisik jangan berlebihan ya. Olahraga tetap kerjakan olahraga. Jadi kita nggak hanya fokus ke hamil itu aja kan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain juga nggak bagus kan, bengkak semua rasanya. Kemudian makanan nih tentunya cukup kalori dan protein. Kurangin makanan berlemak, bumbu-bumbu kurangin ya. Lebih-lebih pasien yang memang ada mah ya, ada GERD sebelumnya. Iya kan? Lebih sensitif ya. Ya saya juga mah, jadi tiap kali kerasa asam lambungnya naik, kayak waduh mau muntah. Jadi tiap kali lihat ibu-ibu hamil mual, mirip apa lebih rasa sama ya, ada yang naik di sini, nyaman banget gitu. Memang begitu kan, karena hormonal itu yang merangsang. Itu bukan suatu penyakit, tapi bisa kita siasati misalnya dengan makan porsinya dikurangin, tapi frekuensinya lebih sering. Jadi makan sedikit-sedikit sering. Supaya nggak pernah kosong ya. Jadi mungkin malam sebelum tidur, orang kan biasanya diet nih biar nggak naik berat badan ya. Tapi di trimester 1 jangan diet dulu. Lebih prioritas ke jaga tubuh ibunya sama kalau kita makan misalnya biskuit atau yang agak padat lah malam, pagi pasti keluhan mualnya nggak terlalu. Justru yang padat berarti makanannya. Iya, kayak karbonya lebih banyak ya. Oh, tadi kan dokter sempat nyebut ketika muntahnya sudah berlebihan itu udah urusan IGD jadinya ya. Harus segera dapat penanganan darurat karena takut dehidrasi, karena takut ada masalah lain. Sebenarnya apakah ada masalah lain di luar itu dok? Kenapa sampai perlu segera ditangani? Iya, kalau muntah berlebihan itu tentunya nggak baik juga ya. Sama kayak orang dehidrasi dari mencret yang berlebihan itu kan hampir sama. Jadi mungkin pada ibu yang mengalami kita sebut hiperemesis gravidarum itu memang nggak bisa dibendung ya, dia muntah terus. Nah itu ada efek nggak bagus ke metabolisme badan, ke fisiologi badan. Dia akan mengganggu misalnya fungsi ginjal akan terganggu, kemudian fungsi hati juga mungkin terganggu, dan seluruh organ pun bisa terganggu kalau seandainya dia tidak ditangani dengan baik ya. Jadi jangan didiemin, udah lemes, muntahnya masih terus, juga masih di rumah didiemin. Dan itu juga ada risiko kalau kondisi ibu nggak terlalu bagus, kehamilannya juga akan terganggu ya. Bisa lahir prematur, belum waktunya bayinya udah lahir, dan itu juga akan mempengaruhi di proses-proses selanjutnya. Ya,
Karena di trimester pertama ini bayi akan mengalami proses pembentukan organ. Nah, jadi di awal-awal itu memang kita harus benar-benar perhatikan gizinya ya, terutama tentang proteinnya. Berarti ini walaupun memang disebabkan oleh hormon yang naik ketika sedang hamil tadi yang beta HCG itu, tapi tetap ketika dia berlebih atau ketika tubuh ibunya terlalu sensitif tetap perlu diperhatikan ya dok. Iya, berisiko mungkin malah membahayakan ibu dan janinnya. Iya, mungkin karena penanganannya nggak pas kan. Kadang-kadang ibu-ibu merasa manja, aku nggak pengen, ya sudah nggak usah makan kan. Kadang-kadang muntahnya itu dari yang muntah sisa makanan sampai kekuningan, sampai kadang-kadang perdarahan, ya. Ada juga muntah darah karena asam lambungnya tinggi, kemudian luka ya, sama kayak orang mah gitu. Ya. Kayak saya juga GERD. Iya. Dulu pernah muntah kuning terus kayak aduh. Rasa pedih. Berarti ini dari hyperemesis gravidarum ini yang itu nama gangguannya ya dok ya? Iya, sudah patologis lah istilahnya ya. Berarti ketika sudah muntah, bahkan dalam trimester pertama yang memang normal ada morning sickness, ketika muntahnya 4 kali sehari atau lebih, itu kemungkinan memang hyperemesis gravidarum dan sebaiknya perlu segera diperiksakan dan ditangani ya sebelum jadi apa-apa sama tubuh ibu dan pada janinnya. Iya. Habis tadi penanganannya adalah pengatur makan, habis istirahat yang cukup, habis tetap mengatur badan supaya olahraga tetap fresh ya, jadi tetap sehat tapi tetap tidak berlebih. Habisnya generally mengatur hidupnya secara umum supaya tubuhnya tetap sehat gitu ya. Sama pilih-pilih jenis makanan juga. Dan pilih-pilih jenis makanan ini kita sering denger juga tip ini dari beberapa dokter kandungan lain yang udah pernah ngobrol juga nih, kita emang ketika tubuh ibunya kurang sehat atau ketika intake makanannya juga kurang benar, lifestyle-nya ini juga waktu itu sama dokter andrologi juga pernah ya disebutin kalau intake makanannya kurang benar memang sebaiknya perlu diatur karena itu pengaruhnya banyak ke berbagai elemen di tubuh kita. Jadi demikian ya sobat bunda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menonton dan yang juga belum bapak-bapak dan belum ibu-ibu tapi sedang berencana morning sickness ternyata bisa berubah jadi sickness beneran kalau berlebih atau ketika sensitif, dan kita perlu segera menangani itu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu mengatur tubuh agar bisa menangani dan lebih baik, tapi sebaiknya apabila gejala muncul segera periksakan ke dokter. Kepada sobat bunda, semoga informasi dari Dr. Dayu tadi membantu. Jika dirasa ada teman yang membutuhkan informasinya, jangan lupa di-share. Kemudian apabila ada pertanyaan atau ada tanggapan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @puribunda dan @puribundatabanan, serta Instagram baru Win Fertility Center yaitu @ivf.bali. Terima kasih dok untuk ngobrol hari ini. Nanti kita segera ngobrol lagi ya dok. Kapan-kapan kira-kira kita topik tentang kebidanan ada banyak banget. Gak apa-apa ya dok, minta waktunya lagi ya. Oke, siap. Oke, terima kasih sudah menemani kami dalam ngobrol bersama spesialisnya Sehangat Keluarga. Ngobrol bareng spesialisnya.